Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang jujur aja sering banget bikin kita canggung buat ngebahasnya, tapi penting banget, kesehatan seksual. Buat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini cuma kita simpan di dalam hati. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pasti ada kan satu atau dua pertanyaan soal seks yang selama ini bikin penasaran? Banyak banget dari kita yang punya rasa ingin tahu, tapi ya gitu, ragu-ragu, takut dijudge, atau bingung aja mau nanya ke siapa yang bisa kasih jawaban benar. Nah, kita mulai dari prinsip dasar ini dulu ya. Kata Dr. Boyke, seks itu hal yang alami, bagian dari hidup manusia. Jadi, anggap aja obrolan kita kali ini sebagai ruang aman buat kita belajar bareng tanpa perlu malu-malu. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, mengurai hasrat. Di sini kita coba pahami psikologi di balik rasa tertarik, terutama soal fenomena yang namanya fetish. Jadi, fetish itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, fetish itu kondisi di mana seseorang bisa terangsang secara seksual sama benda, pakaian, atau bahkan bagian tubuh tertentu yang buat orang lain mungkin biasa aja. Tapi tunggu dulu. Penting banget buat kita tahu kalau nggak semua fetish itu sama. Ada yang sama sekali nggak berbahaya, contohnya suka lihat pasangan pakai stocking atau suka sama bahan kain tertentu. Itu masih wajar. Tapi ada juga yang bisa jadi berbahaya, apalagi kalau udah melibatkan orang lain yang nggak setuju atau bahkan melibatkan objek atau hewan yang membahayakan. Terus ini nih yang menarik, dari mana sih fetish itu datangnya? Menurut Dr. Boyke, akarnya itu seringkali dari ingatan kuat di masa kecil. Beliau kasih contoh, misalnya bayi yang ngerasa hangat dan nyaman pas popoknya basah sebelum diganti sama ibunya. Nah, perasaan nyaman itu bisa terekam di otaknya dan berkembang jadi fetish popok pas dia dewasa. Keren ya gimana otak kita bekerja? Oke, kita pindah ke bagian kedua, pendidikan seks dan keamanan. Ini topik yang super krusial dan ini bukan cuma buat remaja loh, tapi buat kita semua. Nah, ini dia yang sering banget salah kaprah. Pendidikan seks itu bukan soal ngajarin gaya-gaya aneh, bukan. Kata Dr. Boyke, intinya itu adalah gimana kita belajar menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Jadi ini murni soal kesehatan, soal menghargai diri sendiri dan pasangan, dan soal keamanan. Oke, mari kita luruskan salah satu ketakutan terbesar yang sering banget diselimuti sama hoax dan misinformasi, HIV. Gimana sih virus ini sebenarnya menular? Biar jelas ya, ini dia fakta-faktanya. HIV itu menular lewat hubungan seks yang gak aman dan pemakaian jarum suntik secara bergantian. Yang paling penting diingat, HIV itu tidak menular lewat berbagi gelas, gigitan nyamuk, pakai toilet yang sama, atau bahkan ciuman. Risiko dari ciuman itu super kecil, kurang dari 0,5%. Jadi jangan jauhi penderitanya ya. Selain HIV, ada lagi nih infeksi menular seksual lain yang harus kita waspadai. Namanya chlamydia. Nah, yang bahaya dari penyakit ini adalah seringkali dia nggak nunjukin gejala apa-apa. Tahu-tahu, kalau dibiarkan, akibatnya bisa fatal, yaitu kemandulan. Inilah kenapa cek kesehatan rutin itu penting banget. Sekarang, yuk kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Gimana sih caranya menjaga hubungan dan tubuh kita tetap sehat untuk jangka panjang? Coba perhatikan angka ini deh, 55%. Angka yang gede banget kan? Kira-kira ini angka untuk apa ya? Jawabannya, 55% itu adalah porsi peran komunikasi dalam menjaga pernikahan tetap harmonis. Wow, menurut Dr. Boyke, komunikasi yang terbuka itu porsinya jauh lebih besar daripada urusan seks dan penampilan yang kontribusinya sekitar 35%. Ini bukti nyata kalau ngobrol dari hati ke hati itu emang kuncinya. Oke, siap-siap. Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, yaitu bongkar mitos. Kita bakal hajar beberapa mitos paling aneh dan paling sering kita dengar soal seks. Mitos pertama, sang legenda dari Indonesia, gancet. Pertanyaannya, beneran gak sih pasangan bisa nyangkut, gak bisa lepas waktu lagi berhubungan intim? Jawabannya adalah mitos, hoaks total. Dr. Boyke jelasin, secara ilmiah itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena setelah orgasme atau kalau merasa takut, secara alami otot-otot di area intim itu akan rileks dan lemes kembali. Jadi cerita gancet itu cuma taktik orang tua zaman dulu buat nakut-nakutin aja. Lanjut, mitos soal kebersihan. Banyak banget yang mikir kalau mencukur habis rambut kemaluan itu lebih higienis dan lebih sehat. Bener nggak sih? Ternyata itu juga mitos. Rambut kemaluan itu diciptakan bukan tanpa alasan loh.
Fungsinya itu penting banget, yaitu sebagai filter alami yang melindungi area intim kita dari kotoran dan bakteri. Jadi, kalau dicukur sampai habis, malah pertahanan alaminya jadi hilang. Oke, untuk mitos terakhir ini tolong perhatikan baik-baik ya, karena salah paham soal ini bisa sangat berbahaya. Ada anggapan kalau seks anal itu alternatif yang aman. Apa faktanya? Ini adalah mitos yang sangat berbahaya. Dr. Boyke bilang aktivitas ini sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena jaringan di area anus itu sangat tipis, rapuh, dan gak dirancang untuk penetrasi. Akibatnya, risiko penularan HIV bisa 100 kali lipat lebih tinggi dibandingkan lewat vagina. 100 kali lipat, angka itu udah menjelaskan semuanya. Wah, banyak banget ya yang sudah kita bahas. Sekarang, yuk kita rangkum apa aja sih kunci utama untuk membangun kehidupan seksual yang sehat dan harmonis. Jadi ini dia rangkumannya. Pertama, dan yang paling utama, komunikasi yang jujur dan terbuka. Kedua, cari informasi dari sumber yang benar. Prioritaskan fakta, jangan percaya mitos. Ketiga, jangan pernah malu atau takut untuk cek kesehatan rutin. Dan yang terakhir, tentu saja jaga gaya hidup sehat secara keseluruhan. 4 langkah simpel ini adalah inti dari semua saran Dr. Boyke. Nah, setelah semua penjelasan tadi, pertanyaan terakhir ini bukan dari saya, tapi untuk kamu. Dengan bekal pengetahuan baru ini, kira-kira tabu apa yang bakal kamu pecahkan hari ini? Mungkin dengan mulai obrolan yang sehat dengan pasangan, atau mungkin dengan berhenti percaya mitos dan mulai mencari fakta? Pilihannya ada di tanganmu.